Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasihatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu dengan NPM A1A021093 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu membuat video pembelajaran. Baiklah, materi yang kali ini yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya berikut ini ya. Yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi, organisasi, dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi menurut Andang 2014. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukan, membatasi sasaran dan menetapkan pola kesan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses menentukan target, mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmin dari 2012 yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan, dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menempatkan maksime untuk mengkoordinasi pekerja dalam satu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Adapun proses organizing meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan personalia, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, dan pengetahuan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut: perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facility. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baharudin 2010. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sarwoto 1978.
Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, memberikan otoritas kepada mereka, dan menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Sarwoto 1978. Yang selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat sehat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder mencapai puas. Baharudin 2010. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Baharudin 2005. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur, tahapan mengadakan penilaian, dan tahapan mengadakan tindakan perbaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi fungsi-fungsi manajemen. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.